Perang Ulais membuka jalan menuju Hira. Kekalahan telak di Walaja membuat Persia kehilangan puluhan ribu pasukannya. Bukan hanya itu, Andar Zagor, jenderal terbaik yang dimiliki Persia, tidak selamat dari Walaja. Menurut catatan beberapa ahli sejarah Timur Tengah klasik, terdapat sekitar 5.000 pasukan Persia yang berhasil meloloskan dari Walaja. Setelah menempuh panasnya gurun pasir, pasukan pelarian tersebut bisa mencapai Ulais, 10 mil di utara Walaja. Sementara itu, berita tentang Walaja sudah sampai kepada Bahman Jazawai yang berkedudukan di Hira. Bahman Jazawai memperkirakan pasukan Muslim akan bergerak ke Ulais. Karena itulah, Bahman Jazawai mengirim salah satu perwira seniornya, Jaban, untuk mengantisipasi pergerakan pasukan Muslim di Ulais. Bahman Jazawai berpesan kepada Jaban agar sebisa mungkin menunda pertempuran sampai bantuan dari Ctesiphon datang. Setelah itu, Bahman Jazawai pergi ke Ctesiphon untuk bertemu dengan Adsir, sekaligus membawa pasukan tambahan untuk Ulais. Bahman Jazawai juga memerintahkan Jaban untuk mereorganisasi pasukan dari Arab Nasrani, terutama yang melarikan diri dari Walaja. Konsentrasi pasukan Persia di Ulais mendapatkan tambahan seiring masuknya dukungan dari kaum Arab Nasrani lainnya, Bani Bakar. Pasukan Nasrani Arab yang bergabung dalam pasukan Persia tersebut dipimpin oleh Abdul Aswad. Dalam pertempuran Walaja, Abdul Aswad kehilangan dua putranya sehingga menaruh dendam yang amat sangat kepada pasukan Muslim. Diperkirakan pasukan gabungan tersebut berkekuatan hingga 70.000 personil. Sementara itu, Khalid menugaskan Al-Mutana Ibnu Haritha dengan kavaleri dalam jumlah kecil mengintai posisi pasukan Persia dan Arab. Pengintaian itu berhasil memetakan dengan jelas posisi pasukan koalisi Persia Arab yang diapit Sungai Eufrat di sebelah kiri dan Sungai Khasif, anak Sungai Eufrat, di sebelah kanannya. Sedangkan tidak jauh dari perkemahan pasukan koalisi Persia Arab terdapat persimpangan Sungai Eufrat dan Sungai Khasif. Setelah mempelajari medan dan posisi musuh, Khalid bin Walid segera mengerahkan pasukannya yang dibagi menjadi 3 kolom. Khalid memimpin langsung pasukan induknya. Sayap kanan dipimpin oleh Adi bin Hatim dan sayap kiri dipimpin oleh Asim bin Umar. Pada suatu siang hari, pergerakan pasukan Muslim yang semakin dekat berhasil diketahui oleh Jaban. Dalam situasi yang mendesak, pasukan Persia berhasil membuat formasi tempur dengan menempatkan pasukan Arab di bagian sayap. Sayap kanan dipimpin oleh Abdul Aswad dan sayap kiri dipimpin oleh Abjar. Sedangkan bagian induk merupakan pasukan Kekaisaran Persia yang dipimpin langsung oleh Jaban. Masih di bulan Safar, tahun ke-12 Hijriah, pertempuran besar kembali berkecamuk. Khalid memutuskan tidak menunda pertempuran selagi bala bantuan dari Ctesiphon belum datang. Korban jiwa mulai berjatuhan dan korban semakin banyak seiring meningkatnya eskalasi pertempuran. Pasukan Persia belum menyerah meskipun menderita korban jiwa yang besar. Hingga menjelang sore, setelah beberapa jam pertempuran, belum ada tanda-tanda siapa yang akan memenangkan pertempuran tersebut. Khalid kali ini menghadapi perlawanan yang sangat alot. Pihak musuh benar-benar menggunakan keunggulan jumlah menghadapi 18.000 pasukan Muslim. Wilayah pertempuran terus meluas hingga mencapai tepian Sungai Khasif. Korban terus berjatuhan dari kedua belah pihak. Tepian Sungai Khasif ini menjadi medan pertempuran paling sengit. Kesulitan dalam menembus pertahanan musuh, Khalid bin Walid akhirnya bertemu dengan pemimpin pasukan sayap kanan, Abdul Aswad. Khalid bin Walid langsung terlibat duel dengan Abdul Aswad. Setidaknya, jika bisa menghabisi salah satu pemimpin musuh, maka bisa menurunkan moral pasukan mereka. Duel tersebut berakhir dengan jatuhnya Abdul Aswad. Ketika hari semakin sore, pasukan Muslim mulai menguasai medan pertempuran. Ribuan pasukan koalisi Persia Arab tewas dan hanyut di Sungai Khasif. Dan kelak, Sungai Khasif akan dikenal sebagai Sungai Darah. Dan ketika malam tiba, pertempuran tersebut berakhir. Pasukan koalisi Persia Arab nyaris mengalami kehancuran total. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil lolos dan lari ke Ctesiphon. Kemenangan di Ulais membuka jalan bagi pasukan Muslim menuju Hira, sebuah kota penting Persia yang letaknya tidak jauh lagi.